Beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke salah satu kota di Indonesia yang bernama Pontianak. Ya, di mana di sana saya bertemu dengan kawan-kawan saya yang memang menjadi concern banget dalam dunia pendidikan, terutama buat teman-teman semua yang sekarang pengen bangun pondok, bangun masjid, bangun pesantren, dan pastinya adalah mensyiarkan Al-Quran. Yang dimana dalam obrolan kami ini insya Allah ada poin-poin penting yang perlu diketahui oleh Anda semua para pengusaha yang ada di Indonesia. Apa aja itu? Tonton video ini sampai selesai. By the way, teman-teman semua, pada saat kemarin saya berkunjung ke sana, tentu yang namanya pesantren, yang namanya pondok, yang namanya masjid itu selalu memberikan sebuah vibrasi positif. Saya sebagai seorang yang memang backgroundnya dulu ada seorang santri juga, pernah mesantren, walaupun ya 3 tahun lah lumayan gitu ya, dimana setiap hari saya belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, hadis dan lain-lain. Saya bisa merasakan betul bagaimana suasana ketika di pondok itu, wah Masya Allah luar biasa ya, dari rutinitas, dari mulai bangun tidur sampai akhirnya itu tidur lagi, itu kerasa banget produktivitasnya ya. Bahkan di situ pun saya merasakan ketika azan berkumandang, saya ke masjid di Ismu Yahya itu, saya selesai sholat gitu ya, dimana ada sebuah habit yang dibiasakan di sana para santri-santri yang di sana adalah mereka membaca Al-Quran minimal berapa lembar, tentu secara berjamaah, dan baca Al-Qurannya juga gak cuma sekedar dibaca, tapi juga di ujungnya itu dilanjutkan dengan pembahasan ataupun kajian. Ini adalah poin penting yang juga bisa kita tiru gitu ya. Nah, gak cuma sekedar itu, ternyata ada poin-poin khusus pada saat kita misalkan katakanlah di subuh hari mereka melakukan setoran hafalan ke ustadznya gitu ya. Dan di situ juga yang mungkin juga teman-teman tahu yang namanya proses menghafal Al-Quran itu ya, proses menghafalnya mungkin bisa dikatakan cukup mudah gitu ya dibandingkan itu murojaahnya. Itu sih pengalaman bagi teman-teman semua yang pernah ngalamin baca Quran. Biasanya menambah hafalan itu lebih mudah, kecenderungannya lebih mudah dibandingkan menjaganya. Tapi dengan metodologi yang dilakukan oleh teman-teman dari Masjid Ismu Yahya itu luar biasa banget. Akhirnya para santrinya juga semangatnya luar biasa. Nah, poin yang ingin saya share ke teman-teman semua di sini adalah tentang bagaimana terutama buat pengusaha. Saya, Anda, kita semua yang sama-sama pengusaha yang mungkin everyday-nya, tiap harinya itu adalah ngomongin bisnis. Ini kok berbeda gitu ya. Berbeda ketika narasinya, ketika omongannya itu udah bicara masalah tentang keumatan. Maka di sini di video kali ini berdasarkan cerita ini saya pengen cerita ke teman-teman semua apa saja pembelajarannya buat para pengusaha. Nah, ini poinnya ya. 1. Ternyata kawan-kawan semua, pada saat kami ngobrol di sana, sampai akhirnya suatu kesimpulan menunjukkan bahwa ternyata pengusaha muslim yang keren itu gak cuma sekedar punya yang namanya perusahaan, tapi juga punya yang namanya pesantren. Wah, ini ada sebuah pemikiran yang luar biasa, karena di saat kita sekarang membangun perusahaan banyak ya, sampai hanya lupa membangun sebuah pesantren ataupun pondok yang dari situlah berawal dari namanya kebangkitan peradaban gitu. Nah, maka buat kalian semua yang sekarang pebisnis, jangan sampai nih ya nggak cuma sibuk membangun bisnis, sibuk membangun usahanya, tapi lupa menjejakkan dirinya dalam pesantren. Mungkin berawal dari kunjungan-kunjungan terlebih dahulu. Salah satunya nanti ketika Anda main ke Pontianak, bisa berkunjung ke Masjid Ismu Yahya, di sana bertemu dengan para santrinya, dan juga ujung-ujungnya adalah Anda keserap energinya, langsung nanti bikin yang namanya pesantren. Itu juga yang saya rasakan dan saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Ketika itu obrolan kami gitu ya, saya dengan Bang E dan kawan-kawan tentu langsung diserap dan praktek gitu ya. Imbasnya apa? Hasilnya adalah yang terjadi, kami alhamdulillah bisa membangun pesantren, pondok, yayasan, juga masjid di sana, di Cirebon di sana dengan nama Abdurrahman bin Auf ya. Sekarang pesantren pun udah ada beberapa dan alhamdulillah terus bisa bertumbuh. Itu nomor 1. Jadi semangatnya adalah gak cuma sekedar bangun perusahaan, tapi juga bangun pesantrennya. Itu nomor 1. Yang kedua adalah gak cuma sekedar bikin brand gitu ya. Di saat sekarang kita semua bikin brand gitu ya. Saya pribadi sehari ini punya 60 brand. Insya Allah akan terus bertambah. Saya sih punya target juga jadi inspirasi, dapat inspirasi dari Bang Kiki, Bang En, Ican dan kawan-kawan yang ada di Ismu Yahya sejumlah 114 brand. Itu target saya gitu ya. Itu diambil dari mana kan inspirasinya? Inspirasinya diambil dari jumlah surat yang ada dalam Al-Quran. Nah, maka poin nomor 2 ini adalah selain kita sibuk bikin brand, maka kita pun perlu sibuk bikin masjid. Nah, bikin masjid di sini nggak cuma sekedar bangunannya, tapi juga kehidupan yang ada di dalamnya.
Ya, maka tugas kita sebagai seorang pengusaha, kalau misalkan sekarang punya duit, cuan, ya, yang pastinya ada itu gitu ya, maka luangkan, gitu ya, luangkan untuk juga kita support masjid-masjid gitu ya. Syukur-syukur Anda punya masjidnya itu sendiri, ada bangunannya. Bisa Anda bayangkan ketika misalkan nanti itu orang-orang sholat di masjid Anda, hasil dari wakaf Anda katakanlah, itu Masya Allah pahalanya itu pahala pasif itu luar biasa. Nah, maka semangat di poin nomor 2 ini adalah setelah Anda nonton video ini gitu ya, coba dibikin target deh. Gak cuma sekedar sibuk bikin brand, kira-kira masjid apa yang ingin Anda bangun. Syukur-syukur satu brand melahirkan satu masjid, Masya Allah luar biasa. Itu adalah semangat yang kedua, bagaimana kita nggak cuma sibuk bikin brand, tapi juga sibuk bikin masjid. Ya. Yang ketiga, nggak cuma sekedar bangun pesantren dan juga bikin masjid gitu ya. Nah, biasanya kita ini seringkali membangun yang namanya tim, sibuk ngurusin karyawan, punya karyawan gitu ya. Wajar ya, namanya juga pengusaha. Bukan pengusaha kalau dia belum punya karyawan gitu ya. Kalau misalkan cuma sekedar kerja sendiri, namanya pedagang, bukan pengusaha. Buat pengusaha pasti punya karyawan. Nah, semangatnya nih di yang ketiga ini adalah nggak cuma sekedar punya karyawan dong, apa itu yang lainnya, tapi juga harus punya yang namanya santri. Ya, dimana dengan santri ini kita ibaratnya punya semacam waladun solehun yang nantinya akan mendoakan kita. Dalam hadis yang mungkin juga kita sama-sama tahu, setelah kita nanti mati itu amalannya semua keputus ya, mau anak Adam itu kan kecuali 3 hal. Nah, salah satunya adalah waladun solehun, anak soleh yang mendoakan terus ke kita yang baik-baik gitu. Nah, waladun solehun ini ternyata nggak cuma sekedar anak kandung, tapi anak binaan, anak didik, termasuk di dalamnya adalah santri. Nah, maka bagi kalian yang sekarang belum punya santri, yang mungkin karena belum punya pondoknya atau belum ada masjidnya, yuk kita upayakan, kita bangun santrinya nih, ya. Gak harus langsung 1.000 orang, gak harus 2.000 orang, mungkin berawal dari 10 orang dulu, 20 orang, 30 orang, 40 orang, dan seterusnya, makin naik. Yang semoga nanti suatu saat kawan-kawan, pada saat kita meninggal dunia, di mana kita dalam tanda kutip kiai jadi kiai di pondoknya gitu ya, itu meninggalnya kita itu akan selalu didoakan sama santri-santri kita kalau kita punya santri gitu kan. Kalau kita nggak punya santri, mungkin akarnya cuma sekedar karyawan, mungkin mereka akan doakan kita hanya ketika bekerja di kita. Tapi kalau misalkan jadi santri, kita diam di situ, kita menetap di situ, menjadi pengasuh di situ, dan tiba-tiba suatu saat karena kita meninggal di situ, maka santri-santri inilah yang akan mendoakan kita terus-menerus sampai nanti kita akhirnya bertemu lagi di surganya Allah. Itu ya. Itu yang ketiga. Semangatnya adalah semangat untuk bangun juga, didik juga yang namanya santri, gak cuma karyawan. Yang keempat adalah kawan-kawan semua, kalau misalkan sekarang kita seringkali sibuk mendapatkan cari muka market gitu ya, pasar. Maka untuk kita pengusaha muslim jangan cuma ngurusin pasar, tapi urusin juga jamaahnya ya. Nah, jamaah bagaimana yang awalnya mungkin sholat itu cuma 1 baris, 2 baris, 3 baris gitu ya, tapi kita bisa akhirnya full sholatnya udah kayak sholat Jumat gitu ya, sholat subuhnya udah kayak sholat Jumat. Nah, maka ini yang perlu kita pikirkan secara serius. Gimana caranya orang di sekitar kita itu ya, kalau Anda sekarang tinggal di komplek ataupun dimanapun, masjidnya itu kudu rame ya. Nah, itu dipikirkan strateginya gimana caranya jamaah ini bisa balik ke masjid gitu. Nah, di antara semua ini teman-teman semua, akhirnya saya melihat bahwa ada narasi besar yang diajak, didawamkan, di-share sama teman-teman yang ada di Masjid Ismu Yahya gitu ya. Apa itu? Mereka pengen bisa berkontribusi terhadap ibaratnya Al-Quran ini supaya bisa mengindonesia. Orang-orang Indonesia ini bisa kembali lagi ke Al-Quran. Itulah kenapa saya teman-teman semua sangat mendukung banget program yang diusung ya, yang diinisiasi oleh teman-teman yang ada di Masjid Ismu Yahya yang bernama SIDAK. Apa itu SIDAK? Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Berawal dari sebuah gerakan kecil tadi, posisinya kita bangun pondok, bangun masjid, ngelola santri gitu ya. Dan ini gimana caranya ini bisa ada se-Indonesia gitu ya. Bahkan pondok-pondoknya tuh rumah Quran sudah terbentuk walaupun nggak harus jadi pondok dulu gitu. Nah, maka semangat inilah yang kita usung, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, maka buat teman-teman semua yang sekarang nonton video ini, bagaimana cara kita berkontribusi terhadap gerakan SIDAK ini? Sebenarnya sederhana. Anda level pertama mungkin Anda bisa mendoakan kita. Doakan kita semoga kita ini diberikan kekuatan, keistiqomahan gitu ya, agar tetap istiqomah di jalan Allah gitu ya, mensyiarkan Al-Quran di kalangan di orang-orang sekitar gitu ya. Yang kedua levelnya adalah Anda tentu berkontribusi
Berkontribusi dari segi apa? Dari segi nafsunya, anfusnya, dirinya, ikut serta. Artinya ya Anda jadi pengajar di situ, Anda bisa jadi ngurusin semua programnya, mendistribusikan makanan kepada santri gitu ya, ngajarin baca Quran. Karena ternyata teman-teman, buta huruf di Indonesia ini terutama buat para muslim bisa lebih dari 63%. Ini miris banget ya teman-teman ya. Maka tugas kita sekarang gimana caranya itu bisa kelar kontribusi terhadap itu. Itu level 2 tuh. Itu terjun dalam eksekusinya gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin kalau katakanlah Anda gak cuma sekedar doa dan terjun, tapi juga support secara finansial. Nah, maka saya mengajak Anda semua yang nonton video ini di YouTube gitu ya. Kalau memang Anda punya budget khusus gitu ya untuk bersedekah, maka coba alokasikan budget tersebut untuk bisa support program ataupun gerakan dari Sidak ini. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran.